Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu, bahwa kemudian, ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, keluarga sangat berarti. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Elisa Morgan. Mari kita mulai kisah inspiratif. Saya, saudara perempuan, dan saudara laki-laki saya terbang dari negara bagian yang berbeda-beda untuk menghadiri pemakaman paman kami.
sekaligus menjenguk nenek kami yang berumur 90 tahun. Nenek kami yang lumpuh akibat stroke telah kehilangan kemampuan bicara, dan hanya dapat menggunakan tangan kanannya. Saat kami berdiri di sekeliling ranjangnya, ia mengulurkan tangan kanannya dan meraih tangan kami satu persatu, menyatukannya di atas dadanya, lalu menepuk-nepuknya. Dengan gerakan tanpa kata tersebut, nenek saya mengajarkan kami untuk memperhatikan hubungan kami yang sedang retak dan renggang sebagai saudara. Keluarga sangat berarti. Dalam gereja, yang adalah keluarga Allah, hubungan kita dengan sesama saudara seiman pun bisa menjadi renggang. Mungkin kita membiarkan kepahitan menjauhkan kita dari satu sama lain. Penulis kitab Ibrani merujuk kepada kepahitan yang membuat renggang hubungan Esau dan saudaranya dan mendorong kita sebagai saudara-saudari seiman agar saling bergandengan tangan dalam keluarga Allah. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kata berusaha di sini mengandung makna sebagai ikhtiar yang disengaja dan teguh untuk menciptakan perdamaian dengan saudara-saudari seiman di dalam keluarga Allah. Usaha tersebut kemudian diperluas hingga mencakup semua orang. Semua orang. Keluarga memang sangat berarti. Baik keluarga jasmani maupun keluarga rohani yang terdiri dari orang-orang percaya dalam Tuhan. Maukah setiap dari kita mengerahkan segala usaha yang dibutuhkan untuk hidup bersama dalam damai? Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa artinya bagi Anda untuk berusahalah hidup damai dengan semua orang dalam keluarga Allah? Adakah seseorang yang mungkin perlu Anda hampiri untuk berdamai dengan Anda? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Di Ibrani 12 ayat 14, kata berusahalah berasal dari kata Yunani. Artinya bisa mengejar hal-hal yang baik atau bahkan buruk, berlari-lari kepada, menganiaya, dengan maksud mengganggu atau menyiksa. 3 kali dalam Filipi 3 dipakai ketika Paulus menceritakan pengalaman pribadinya, dalam hal semangat, aku adalah penganiaya jemaat, aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ibrani 12 ayat 14 menekankan sasaran ganda. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dalam hubungan kita dengan orang lain, kerukunan dan kekudusan sangat pantas untuk kita usahakan dan doakan. Sekalipun usaha tersebut mungkin tidak berbalas. Hidup damai dengan semua orang. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nas hari ini mengajarkan tentang pentingnya hidup dengan damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. Penulisnya merasa bahwa ini adalah prinsip penting bagi umat Kristen untuk memahami dan menerapkan dalam kehidupan mereka. Dalam ayat ini, ada 2 bagian penting. Pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini mengajarkan umat percaya untuk mencoba hidup dengan damai dan berusaha menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Damai adalah nilai penting, dan berusaha hidup dalam damai dengan orang lain adalah cara untuk mengamalkan kasih dan menghindari konflik yang tidak perlu. Kedua, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini menekankan pentingnya kekudusan dalam kehidupan seorang percaya.
Kekudusan berarti hidup dalam kepatuhan kepada ajaran dan prinsip-prinsip iman Kristen. Dalam konteks ini, penulis mengingatkan bahwa tanpa kekudusan, seseorang tidak akan dapat mengalami pengalaman melihat Tuhan atau memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Pesan di balik ayat ini adalah bahwa seorang Kristen harus menjalani hidup yang damai dengan sesama manusia sambil mencari kekudusan dalam hidup mereka. Karena hal ini adalah cara yang dianjurkan untuk mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Tuhan di akhir hidup. Penulis ingin mengingatkan pembacanya tentang pentingnya menjalani hidup yang benar dan kudus, serta menjaga hubungan yang damai dengan sesama manusia dalam perjalanan kehidupan iman Kristen. Apa yang perlu direngkan dari nas hari ini? Nas hari ini dapat memberikan sejumlah pelajaran penting yang perlu direnungkan. Pertama, kita harus damai dengan semua orang. Pernyataan ini menekankan pentingnya menjaga damai dengan semua orang. Ini merupakan panggilan untuk hidup dalam kasih dan harmoni, menjauhi konflik yang tidak perlu, dan berusaha untuk memelihara hubungan yang sehat dengan sesama manusia. Ini mengingatkan kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pengampunan, toleransi, dan pemahaman terhadap orang lain. Kedua, hiduplah di dalam kekudusan. Ayat ini juga menekankan pentingnya mengejar kekudusan dalam hidup kita. Kekudusan mengacu pada hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama. Dalam konteks ini, dalam iman Kristen, ini mencakup hidup dalam kepatuhan kepada Tuhan, menghindari dosa, dan berusaha untuk hidup yang benar di matanya. Karena itu, hiduplah dengan damai, mengejar kekudusan, dan menjalani hidup yang benar dalam pandangan Tuhan. Akar kepahitan, Ibrani 12 ayat 15 berkata, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Akar kepahitan pastilah membawa masalah baik pada diri kita yang mengalami luka dan bagi orang lain yang membuat kita terluka. Mengapa akar kepahitan ini terjadi? Karena kita menjauh dari kasih karunia Allah. Itulah sebab penulis Ibrani dalam nas hari ini kembali mengingatkan kita agar jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Jika kita menjauh dari kasih karunia Allah itu, maka kita akan rentan terkena akar kepahitan itu. Akar kepahitan itu seperti kanker emosional. Kita tidak akan pernah menduga betapa banyaknya orang yang bergumul dengan kepahitan. Hari ini, mari kita cek hati kita, yang diibaratkan seperti sebuah taman. Apa yang saat ini tumbuh di dalam hati kita? Jika kita mempelajari lebih mendalam, maka kita akan menemukan setidaknya ada 4 ciri kepahitan yang dituliskan dalam Ibrani 12, yakni: pertama, kepahitan dimulai dari bibit yang kecil. Dimulai dari Ibrani 12 ayat 12, penulis Ibrani menggambarkan orang percaya yang putus asa sebagai atlet lari yang kelelahan ketika berlomba. Orang bisa membuat kita merasa kesal, menyinggung perasaan kita, terutama menyakiti hati kita sekalipun mereka tidak bermaksud demikian. Tapi, kita sering gagal untuk melihat bahwa Tuhan menggunakan orang-orang tersebut untuk memperbaiki tingkah laku kita. Sebaliknya, kita malah mengizinkan tindakan atau perkataan orang yang menyakitkan menjadi benih kecil kepahitan yang kita tanam dan membiarkannya tumbuh menjadi besar. Kedua, kepahitan membutuhkan tanah yang tepat. Ayat 15 mengatakan kita harus jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah,
agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kita tidak bisa kehilangan kasih karunia Tuhan, tapi kita bisa menjauhkan diri dari kasih karunia itu atau tidak bisa melihat kasih karunia itu. Ketika kamu lupa kasih karunia Tuhan dalam hidupmu, maka kamu tidak akan bisa memberikan kasih karunia kepada orang lain dan hatimu menjadi lebih rentan terhadap kepahitan. Ketiga, kepahitan mengembangkan akar yang dalam. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Orang yang membiarkan benih kepahitan tertanam di dalam hatinya, maka benih itu akan bertumbuh dan berakar. Walaupun akar itu tidak terlihat, hal ini sangat merusak. Itu akan menghimpit kehidupan rohani dan emosionalmu. Itu akan menahan kuasa Tuhan dan menghalangi Tuhan bekerja dalam hidupmu. Itu karena kebencian dan kekudusan tidak bisa berada dalam satu tempat secara bersamaan. Keempat, kepahitan akan menghasilkan buah yang buruk. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ketika benih kepahitan ini berakar dan bertumbuh menjadi pohon dan menghasilkan buah, kepahitan itu tumbuh bercabang ke dua arah yang berbeda, ke arah dirimu sendiri dan membuatmu menjadi bermasalah, dan kepada orang lain yang membuat mereka tercemar. Bahkan hal itu bisa merusak hubunganmu dengan Tuhan. Kita yakin bahwa ada sesuatu di masa lalu yang membuat kita merasa kepahitan. Tapi, jangan biarkan rasa sakit itu mengakar di hati kita dan tumbuh dalam diri kita. Jangan menyiraminya dengan cara berpikir yang berpusat pada diri sendiri. Jangan memupuknya dengan mencari simpati dari orang lain. Apapun rasa sakit yang kita alami, bagaimanapun orang lain telah menyakiti kita, bawalah ke kaki salib dan katakan, "Ini milikmu, Tuhan, aku memberikannya kepadamu." Menurutmu, apakah Tuhan dapat mengangkat semua kepahitan yang kamu rasakan dan membuatmu menjadi orang yang lebih baik, alih-alih membiarkan benih itu berakar dan bertumbuh? Biarkan kepahitan tersebut mati oleh kasih Allah yang tidak habisnya. Karena itu, yakinlah bahwa hidup kita akan berubah dari pahit menjadi lebih baik. Apa artinya tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan? Kekudusan Allah merupakan aspek penting dari karakternya. Allah menghendaki bahkan memerintahkan agar umatnya mencari kekudusannya. Meneladani gaya hidup yang mencerminkan kekudusan Allah sangatlah penting, sehingga penulis kitab Ibrani mendesak umat Kristiani untuk berusaha untuk berdamai dengan semua orang, dan untuk kekudusan yang tampaknya tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Orang-orang yang ingin hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan dan berjumpa dengannya secara langsung harus menjauhi kepentingan-kepentingan yang mementingkan diri sendiri dan tidak suci. Mereka harus mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Orang-orang percaya dipanggil untuk menjadi seperti Allah dalam kekudusannya. Rasul Petrus memerintahkan umat beriman untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang taat. Jangan kembali ke cara hidup lama Anda untuk memuaskan keinginan Anda sendiri. Anda tidak tahu apa-apa saat itu. Tetapi sekarang kamu harus suci dalam segala hal yang kamu lakukan. Sama seperti Tuhan yang memilih kamu adalah suci. Sebab dalam kitab suci tertulis, "Hendaklah kamu kudus,
Sebab aku kudus, tanpa usaha seumur hidup menuju kekudusan pribadi. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tuhan harus mendisiplin anak-anak yang dengan sengaja tidak taat dan hidup untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Di seluruh kitab suci, Allah mengimbau umat-Nya untuk berupaya memupuk kekudusan. Sebab Allah tidak memanggil kita untuk hidup dalam kecemaran, melainkan untuk hidup kudus. Pernyataan tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan mencerminkan harapan penulis untuk melihat Kristus pada kedatangannya kembali. Ini adalah titik puncak dari ayat yang lebih luas. Jika tujuan utama kita adalah menjadi seperti Kristus dan melihat Dia ketika Dia datang kembali, maka upaya praktis kita sehari-hari harus mengarah pada kemurnian pikiran dan gaya hidup. Kita adalah bait Allah yang hidup. Mengingat wahyu ini, Rasul Paulus mendesak, karena kita mempunyai janji-janji ini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita menyucikan diri kita dari segala sesuatu yang dapat menajiskan tubuh dan roh kita. Dan marilah kita berupaya menuju kekudusan yang sempurna, karena kita takut akan Tuhan. Paulus berkata kepada Timotius, "Jadi siapa yang membersihkan dirinya dari apa yang tidak terpuji, ia akan menjadi bejana untuk penggunaan yang terhormat, dikhususkan sebagai tempat kudus, berguna bagi tuan rumah, dan siap untuk setiap perbuatan baik." Kita menemukan gagasan yang sejajar dengan tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan, dalam kata-kata Paulus berikut ini. Sebab hal ini dapat dipastikan, tidak ada orang yang tidak bermoral, tidak tahir, dan serakah. Orang seperti itu adalah penyembah berhala, mempunyai warisan dalam kerajaan Kristus dan Allah. Tentang masa depan, Yerusalem baru yang mulia, Rasul Yohanes berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang najis yang akan masuk ke dalamnya, dan tidak ada orang yang melakukan apa yang memalukan atau menipu, kecuali mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Anak Domba." Penting untuk dipahami bahwa, sebagai umat tebusan Tuhan, kita dikuduskan melalui karya paripurna Kristus, yaitu persembahan tubuhnya di kayu salib. Kita diselamatkan oleh Yesus untuk panggilan kudus, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena maksud dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum zaman dimulai. Dia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena belas kasihan-Nya. Ia menghapus dosa kita, memberikan kita kelahiran baru dan hidup baru melalui Roh Kudus. Pengudusan didasarkan pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan karya Roh Kudus yang terus berdiam di dalam diri kita, termotivasi oleh pengetahuan bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Kita terus berusaha sekuat tenaga demi Kristus, berusaha mengenakan sifat baru kita, yang diciptakan seperti Allah, benar-benar benar dan kudus. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, terima kasih, karena Engkau telah menarikku untuk berdamai denganmu. Tolonglah aku untuk sungguh-sungguh berusaha hidup damai dengan semua orang dalam keluarga-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.